kedua hari ini di PVJ, saudara, tidak terasa hari ini sudah di minggu kedua di bulan Oktober. Wow, waktu cepat berlalu ya. Dan banyak yang bilang begitu kan saudara ya, waktu time flies, waktu cepat berlalu. Tapi seringkali kita lupa saudara, dengan siapa kita melaluinya. Hari ini kita mau diingatkan kembali dengan tema bulan ini, Walking with the Spirit. Ada Roh Kudus, penolong yang diberikan untuk setiap kita saudara di dalam hati kita, yang senantiasa menyertai kita selama-lamanya. Hari ini saudara kita akan belajar satu rasa dari buah roh, yaitu damai sejahtera. Sesuatu yang saya pikir sangat mahal saudara ya, akhir-akhir ini gak bisa kita beli gitu. Sesuatu yang sangat bernilai. Dan kita mau sama-sama belajar. Mau saudara? Berikan yang terbaik buat Tuhan hari ini, amin. Ya, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau bacakan ayat hari ini dari Yohanes 14 ayat ke-27. Kita mau sama-sama katakan dengan iman supaya menjadi rema buat setiap kita. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Mari kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita buka dengan doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh beribadah, menyerahkan hidup kami di hadapan-Mu sekali lagi Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu banyak orang mungkin gak punya privilege yang sama untuk beribadah dengan bebas Tuhan di tempat lain. Kalau kami ada hari ini, kami diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan dengan bebas. We are so thankful for that. Kami bersyukur Tuhan, dan kami gak mau sia-siakan kesempatan ini. Kami mau berikan hidup kami, penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar hari ini setiap kami tidak ada satupun terkecuali. Kami boleh mengalami encounter bersama dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Kami mau melihat Engkau Tuhan, memandang Engkau, mengalami Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa sebab kami tahu hanya Engkau yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Bukan rutinitas gerejawi Tuhan, tapi Engkau pribadi yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu datang, penuhi tempat ini, penuhi setiap hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar segala kemuliaan, hormat, pujian kami hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Shalom, sama-sama lambaikan tangan dan bilang shalom. Mungkin salam kiri kanannya katakan shalom. Kami percaya Engkau sudah bertahta di tempat ini Tuhan. Dan ini adalah respon kami kepada kasih-Mu Tuhan. Kami mau nyanyi dengan segenap hati kami Tuhan. Karena Engkau yang ajaib, Engkau yang layak disembah Tuhan. Yes, Lord.
jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mau bersukacita Tuhan, karena Engkau Tuhan Yesus. Katakan, sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yes. Tuhan, kami menyadari Tuhan, pada pagi hari ini, bahwa mujizat terbesar dalam hidup kita, itu bukan ketika kita melihat yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Tapi mujizat terbesar terjadi di atas kayu salibnya. Dia mengorbankan semuanya buat kita. Darahnya tercurah bagi kita semua. Thank you Jesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru.
sucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segala, Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Menyatakan Tuhan, Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. yes Lord, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. kita berikan tepuk tangan buat Raja yang berkorban buat setiap kita. Come on. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kami berserah Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang
percaya penuh padamu, Roh Kudus menyertaiku selama. Sama-sama katakan roh terbesar. Roh terbesar Dengan imanmu saudara nyatakan dalamku. Ku percaya penuh padamu, Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh. Siapa yang menyertai kita saudara katakan. Roh Kudus menyertai Selamanya. selamanya. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu, Roh Kudus Menyertaiku selamanya. Gunung batuku. Gunung batuku, Yes Lord. pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Raja berhebat, tak terkalahkan. Kau Yesus kekuatan. Sama-sama nyatakan gunung batuku. Gunung batuku, pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, tak terkalahkan. Kau Yesus kekuatan. Sama-sama nyatakan roh terbesar. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu, Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar ada dalamku. Ku percaya penuh padamu, Roh Kudus menyertaiku. Roh Kudus menyertaiku. Roh Kudus menyertaiku. Sekali lagi nyatakan saudara roh kudus. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Sorak-sorak yang lebih luar biasa lagi buat Tuhan kita saudara. Kami sungguh percaya Engkau hidup di dalam kami Tuhan. Dan Engkau bisa hidup dalam kami karena pengorbanan Tuhan yang kasih jalan buat itu semua Tuhan. Bukan karena kami baik, bukan karena kami mampu, bukan karena kami cakap Tuhan. Tapi semua semata-mata karena pengorbanan Kristus. Yang terlukis di kayu salib yang begitu indah Tuhan untuk setiap hidup kami Tuhan. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami gagah Tuhan. Semua karena keindahan salib-Mu Tuhan. Sehingga Roh Kudus bisa hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yakin Engkau sudah bertahta di tempat ini Tuhan. Roh Kudus bertahta di tempat ini bahkan di setiap hati kami Tuhan. Siap untuk melepaskan benih-benih firman Tuhan. Sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. So kami gak mau take it for granted Tuhan pagi hari ini. Kami gak mau sia-siakan waktu ini Tuhan. Bukan hanya sekedar to do checklist dalam hidup kami. Kami ke gereja. Tapi kami mau dengar suara Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Kami siap mendengar. Kami ini murid, kami ini hamba-Mu Tuhan. Kami mau singkirkan semua yang bisa mengganggu kami selama 30 sampai 35 menit ke depan Tuhan. Biar kami boleh fokus dengar suara-Mu. Berkati Pastor Ili yang akan bawakan firman-Mu Tuhan. Setiap materi, setiap bahan yang sudah dipersiapkan semuanya adalah isi hatinya Tuhan. Buat setiap kami. So please berbicara buat setiap kami Tuhan. Kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk dengar firman. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk semua.
Saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Saya mau memperkenalkan pembicara kita yang sebenarnya sudah tidak asing lagi, seseorang yang sangat warm ya saudara, sangat hangat. Sudah sering membagikan firman di tempat ini. Beliau adalah founder dari Virtuous Life Indonesia, suatu pelayanan yang bergerak di bidang discipleship, counseling, dan mental health, saudara ya. Dan beliau juga mendampingi suaminya Pastor Erwin untuk sama-sama menggembalakan jemaat di gereja OHCC Jakarta. Dan rasanya semua sudah tahu, mari kita sambut bersama Pastor Ilyana Widodo. Wow. Shalom CLCC. Wow, saya bersuka cita. Saya mempersilakan Bapak, Ibu, Saudara boleh duduk. Saya bersyukur kepada Tuhan bisa beribadah bersama-sama hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada CLCC, Bapak dan Ibu Gembala, Pastor Andi, Kak Nining, rekan dari pelayanan youth bersama-sama melayani. Terima kasih juga untuk tim pastoral, tim kepemimpinan, pengerja, volunteer yang mempercayakan saya untuk saya melayani di CLCC kesekian kalinya. Senang sekali. Dan salam kenal untuk yang baru pertama kali kenal, ini adalah foto suami dan anak-anak. Oke, hari ini saya akan sharing dengan satu tema yang terkait dengan tema bulan ini, mengenai karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya dan membahas mengenai salah satu buah roh, yaitu peace, damai sejahtera. Apa sih itu damai sejahtera? Dan seberapa penting damai sejahtera di dalam kehidupan kita? Damai adalah kebutuhan manusia yang sangat fundamental. Yuk kita baca ayat ini bersama-sama ya. Ada 3 ayat yang membahas mengenai damai sejahtera. Kita akan baca bersama-sama, saya juga akan membacanya. Roma 5 ayat 1, Matius 5 ayat 9, dan Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Berikutnya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berikutnya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, damai sejahtera adalah kebutuhan manusia yang fundamental. Semua orang menginginkan perdamaian, setuju? Seluruh dunia mendambakan perdamaian. Kita menginginkan ketenangan pikiran. Bahkan orang-orang berunjuk rasa atau mengadakan demo demi perdamaian dunia. Kita bahkan menyewa polisi dan tentara untuk menjaga perdamaian. Kita bisa pergi ke pengadilan, mencari hakim untuk bisa membuat damai dari orang yang berselisih. Ketika situasi berisik, kita pengen supaya bisa tenang. Kita juga mendamaikan kedamaian batin. Bahkan ada Nobel perdamaian bagi si pembawa damai. Manusia mendefinisikan damai berbagai hal. Ibaratnya damai itu bisa ada kalau nggak ada perang atau konflik. Itulah damai menurut definisi manusia. Damai adalah kebebasan dari gangguan. Itu definisi manusia. Damai ketika segala sesuatunya tidak ribut dan ada di dalam kendali kita, kata manusia. Dan damai artinya tidak ada kekhawatiran dalam hidup. Itu adalah definisi yang tidak tepat. Kata dunia seperti itu. Lalu juga orang sering mencari kedamaian di tempat yang salah. Ada banyak janji damai palsu di luar sana. Dan dunia selalu menawarkan kedamaian
yang sebenarnya tidak bisa diwujudkan. Banyak orang mengejar kedamaian melalui hiburan, healing, vacation. Banyak orang mencari kedamaian dari keamanan finansial. Jadi berpikir kalau punya uang banyak, tabungan banyak, maka akan damai. Banyak orang menghindari konflik, mengisolasi diri, tidak mau bertemu dengan banyak orang, berpikir kalau sendirian bisa damai. Narkoba, alkohol, dan berbagai kecanduan menawarkan kedamaian. Mungkin kita merasakan damai sesaat, tapi tidak bisa benar-benar memberikan damai. Hanya merasa tenang sementara saja. Terkadang orang bahkan berharap mengalami perubahan lingkungan supaya bisa mengalami kedamaian. Pindah ke kota yang lebih tenang, yang lebih menjanjikan supaya bisa damai. Mencari pekerjaan baru atau posisi yang lebih tinggi supaya bisa damai. Bahkan menikah dengan seseorang dengan kriteria tertentu supaya bisa mendapatkan kedamaian. Betul, kita mendapat kedamaian tapi cuma sesaat. Kedamaian yang diperoleh segera sirna dan kekacauan, konflik, internal konflik tetap ada, keresahan tetap ada. Sehingga kemanapun kita pergi, keresahan itu tetap ada. Dunia tahu bahwa orang-orang mendambakan kedamaian. Bahkan banyak produk-produk, program-program yang menjanjikan kedamaian ditawarkan. Tetapi damai yang ditawarkan dunia adalah dusta. Banyak yang berseru damai, 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 tapi tidak ada damai. Seperti di Yeremia 6 ayat 14 menuliskan, mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya damai sejahtera, tapi tidak ada damai sejahtera. Berbagai cara dunia menawarkan damai, tapi tidak pernah mewujudkan. Karena tidak bisa mengatasi masalah yang sesungguhnya, yaitu manusia tidak bisa memiliki damai karena memiliki hati yang berdosa yang perlu ditebus oleh darah Kristus. Itu sebabnya kedamaian tidak bisa ditemukan tanpa Yesus. Itu sebabnya Yesus disebut Prince of Peace. Dialah Raja Damai satu-satunya. Yang setuju kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Damai yang diberikan oleh Allah berbeda. Seperti di Yohanes 14 ayat 27 menuliskan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteramu ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi ada damai yang sesungguhnya, ada damai yang palsu. Apa itu damai yang sesungguhnya? Damai dalam bahasa aslinya dari bahasa Ibrani yaitu shalom. Apa artinya shalom? Shalom itu bukan hanya sekedar tidak ada konflik, melainkan ada keutuhan, keharmonisan, dan keharmonisan dalam hubungan yang benar. Baik hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, dan juga hubungan dengan diri sendiri. Karena seringkali justru kita paling banyak mengalami konflik batin. Internal kita nggak bisa damai. Dalam bahasa Greek, Yunani, damai itu adalah airin yang memiliki arti yang mirip. Tidak cuma ketenangan batin, tetapi juga kesejahteraan dan hubungan yang pulih. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, dan juga hubungan dengan diri sendiri. Internal kita. Sehingga ketika Paulus mengatakan damai sejahtera adalah buah roh. Bukan cuma sekedar kamu merasa tenang atau kita merasa tenang. Tetapi damai sejahtera adalah Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Sehingga kita memiliki damai sejahtera dari internal, bukan dari eksternal. Apa yang berbeda? Mungkin di dalam kehidupan kita bisa menangis, tertekan, sedih, bisa berduka.
Tetapi jauh di lubuk hati yang terdalam ada perasaan tenang. Karena kita percaya Tuhan yang memegang kendali. Tuhan yang memegang masa depan kehidupan kita. Mungkin juga kita mengalami peristiwa kehidupan yang berakhir tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin juga apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan, namun kita bisa percaya bahwa Tuhan menyertai dalam setiap proses dan musim kehidupan yang kita alami. Disitulah walaupun dunia dan situasi bergoncang, tapi kita bisa memiliki damai sejahtera karena kita menjangkarkan hati kita kepada Tuhan, gunung batu kita yang tidak goyah selama-lamanya. Yang setuju katakan amin dan kita beri kemuliaan buat Tuhan. Mungkin pikiran kita bisa overthinking, kita bingung. Tetapi damai sejahtera membuat kita bisa tenang, kita juga bisa fokus, menjaga hati dan pikiran. Di masa-masa sulit kita tidak kehilangan akal. Mungkin kita bisa bingung mengambil keputusan yang mana. Tapi kita memiliki Tuhan yang bisa memberikan arahan dan tuntunan. Sehingga kita bisa mengerti jalan-jalan yang Tuhan pimpin dalam kehidupan kita. Mungkin dalam hidup ini orang bisa berlaku buruk, memperlakukan kita tidak adil. Kita bisa dilukai, kita bisa dimanfaatkan, kita bisa dikhianati. Tetapi kita memiliki damai sejahtera Allah di mana kita bisa mengampuni karena kita sadar bahwa kita sudah diampuni terlebih dulu. Kita bisa mengampuni, kita bisa menjadi peacemaker, bukan troublemaker. Peacemaker berbeda dengan peacekeeper. Peacekeeper itu artinya dari luar terlihat baik-baik, terlihat tidak mau konflik, tetapi ada konflik batin. Tapi peacemaker, ada satu keharmonisan di dalam relasi. Kenapa? Karena kita memiliki damai sejahtera. Mungkin keadaan dunia membuat kita bisa marah, kita bisa kecewa. Tapi karena damai sejahtera dari dalam hati kita, kita tidak bereaksi. Tapi kita bisa berespon dengan lembut. Itulah yang membedakan damai sejahtera dari Allah dengan damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia. Yes, but how? Semua membutuhkan damai sejahtera. Tapi bagaimana caranya? Nah, saya mau mengajak kita belajar dari satu tokoh Alkitab dengan melihat di Mazmur 23. Yuk, saya mau mengajak kita membaca Mazmur 23. Mazmur 23 ini ditulis oleh Daud. Ketika Daud di dalam pergumulan, Daud mengalami depresi dalam kehidupannya, mengalami gejolak, anaknya memberontak, situasi keluarganya, memimpin kerajaan yang ada konflik dan sebagainya. Mazmur 23 dicatat adalah sebagai jurnal dan buku harian Daud. Ada prinsip yang kita mau belajar bagaimana supaya kita bisa memiliki damai sejahtera yang sesungguhnya. Peace, berbicara mengenai peace with God, damai dengan Tuhan. Peace with others, damai dengan sesama, dan peace of God di tengah situasi yang kita hadapi. Yuk kita baca Mazmur 23, kita baca sama-sama ya. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku.
dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang pertama adalah peace with God. Dari ayat Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Peace with God berbicara mengenai bagaimana status kita di hadapan Tuhan. Kita lihat di sini, Daud adalah raja Israel. Raja yang sukses di bawah kepemimpinan Daud. Israel berkembang dengan luar biasa. Tetapi ketika Daud memanggil Tuhan, Daud memanggil dengan sebutan Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ketika Daud di hadapan Tuhan, Daud tidak menempatkan dirinya sebagai seorang raja. Ketika Daud memanggil Tuhan adalah gembala, artinya Daud menempatkan diri sebagai domba. Daud itu pernah jadi gembala yang menggembalakan domba. Jadi Daud itu paham banget ciri-ciri domba itu seperti apa. Domba itu adalah binatang yang lemah, gampang tersesat, gampang sakit. Dan domba itu kalau nggak ada gembalanya bingung. Ketika Daud menempatkan diri sebagai domba, Daud ngerti bahwa dia membutuhkan Tuhan sebagai gembala yang menuntun hidupnya. Makanya Daud bilang ketika menjadikan Tuhan sebagai gembala yang memimpin hidupnya, maka tidak akan kekurangan aku. Karena ia akan membimbing aku kepada padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Pertanyaannya buat setiap kita, salah satu yang membuat kita kehilangan damai sejahtera adalah ketika kita menghadapi situasi di luar kontrol dan kita ingin mengontrol dan menjadi gembala, menjadi Tuhan di dalam hidup kita dan menjadi Tuhan untuk diri kita sendiri. Ketika kita menjadi gembala untuk diri kita sendiri, justru mendatangkan stres buat diri kita. Waktu kita bangun, apa yang kita pikirkan pertama kali? Masalah keuangan kita, bisnis kita, pekerjaan kita, orang lain, keluarga kita, tanpa sadar banyak hal yang menjadi Tuhan dan gembala dalam hidup kita. Lalu kita ingin berusaha mengontrol segala hal. Namun ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, kita percaya Tuhan yang memegang kendali. Masa depan hidup kita ada di dalam kendalinya. Kita bisa surrender, kita bisa mempercayakan Dia yang menuntun hidup kita, maka kita akan memiliki damai sejahtera karena kita mempercayakan hidup kita di dalam kendali Tuhan. Amin. Yang pertama, peace with God. Yang kedua, peace with others. Kita baca ayat ini dari Mazmur 23 ayat 3b. Kita baca sama-sama ya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Peace with other berbicara mengenai bahwa dalam hidup ini hanya Tuhan yang benar. Tidak ada yang benar yang lain. Tapi seringkali kita yang menempatkan diri yang paling benar. Kenapa kita bisa konflik dalam hidup? Kita menuntut orang lain berubah, kita memaksa orang lain, kita bisa kecewa. Karena kita menempatkan diri lebih benar daripada orang lain. Hal yang kedua yang bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera adalah ketika kita ingin mengubah orang, tapi orang itu gak berubah, kita jadi kesel. Ketika orang itu gak berubah, yang membuat kita kesal dan kehilangan damai sejahtera bukanlah orang itu, tapi karena kita berusaha mengubah orang lain. Ketika kita berusaha mengubah orang lain, kita menempatkan diri lebih benar dan lebih baik dari Dia. Seringkali kita berdoa seperti ini. Contohnya saya sebagai istri berdoa, Tuhan ubahlah suami saya supaya menjadi A, B, dan C. Kalau kita berdoa seperti itu, kan saya menempatkan diri saya lebih benar daripada suami saya dan suami saya lebih salah dan lebih rendah.
Tapi berbeda ketika saya berdoa, Tuhan, saya bersyukur untuk kesempatan saya menjadi istri dan juga menjadi ibu, walaupun suami saya tidak sempurna. Tetapi melalui relasi dengan suami, apa yang Tuhan mau dalam diri saya untuk bertumbuh? Melalui suami saya belajar untuk lebih sabar. Melalui suami saya, karakter saya dibentuk. Maka saya memiliki cara pandang yang berbeda kepada suami. Jadi saya nggak marah-marah lagi, nggak kritik lagi, nggak ngomel-ngomel lagi. Situasi juga berubah dan dalam hidup saya bukan menjadi troublemaker, bukan menjadi orang yang mendatangkan tekanan kepada orang-orang di sekitar saya. Tetapi kehadiran kita bisa menjadi peacemaker dan mendatangkan ketentraman. Amin. Itu sebabnya di dalam ayat, dalam Matius 5 ayat 9 menuliskan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Konflik merupakan bagian yang tidak terelakkan dalam kehidupan. Baik dalam keluarga, tempat kerja, bahkan di gereja. Namun bagaimana kita merespon konflik, membawa tekanan atau membawa damai. Ini adalah yang kedua, peace with others. PowerPoint yang ini ya, peace with others. Tadi saya salah mengoperate PowerPoint. Ini ayatnya. Sekarang yang ketiga kita lihat di sini adalah peace of God. Kita baca ayat ini dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Kita baca ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Hal yang ketiga yang bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera adalah ketika kita menghadapi problem yang tidak terduga. Ketika kita menghadapi badai kehidupan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita berada di dalam lembah. Lembah adalah salah satu bagian dalam hidup kita. Lembah itu akan datang tanpa diundang. Kita bisa berada di lembah. Lembah apa saja? Bisa jadi lembah dalam pernikahan, lembah dalam finansial, lembah dalam relasi, lembah dalam kesehatan, lembah dalam kegagalan, mengalami kekeringan. Tetapi Tuhan tidak berjanji bahwa kita tidak melewati lembah. Namun Tuhan berjanji ketika kita berada dalam lembah, Tuhan selalu beserta dengan kita. Bahkan kita lihat di sini, tanah perjanjian pun terdiri dari gunung dan lembah. Baik di atas gunung dan di lembah, Tuhan hadir bersama dengan kita. Dan kehadirannya yang memberikan damai sejahtera. Amin. Kemudian juga badai goncangan itu berbicara tentang apa? Masalah yang tidak henti-hentinya datang dalam hidup kita. Masalah yang tidak henti-hentinya, problem kah, kemudian juga distraction. Tapi saya mengajak kita melihat ayat ini menarik banget. Dari Mazmur 23 ayat 5. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Oke. Boleh siap-siap? Seringkali kalau kita ada masalah, kita tuh minta Tuhan supaya masalahnya diambil, dihilangkan dari hidup kita. Setuju? Itu yang kita minta. Tapi kalau kita lihat ayat ini, dikatakan ketika Tuhan menyediakan hidangan, musuhnya ada di mana? Apakah musuhnya dihilangkan? Halo, apakah musuhnya dihilangkan? Tidak. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan. Tuhan tidak mengangkat problem, tapi Tuhan bersama dengan kita untuk menghadapi problem bersama-sama. Seringkali kita mengalami stres, depresi ketika di masa penantian menghadapi problem. Kok jawaban Tuhan gak datang-datang? Contohnya saya lagi stres. Tuhan,
Mana jawabannya? Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup saya? Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Kamu nggak berguna, kamu buruk, kamu jelek. Oh ya? Nggak ada yang sayang sama kamu. Oh ya? Tuhan tidak sayang. Oh ya? Kamu nggak ada masa depan. Bener ya, saya nggak ada masa depan. Gimana ya? Ayo ikut saya aja. Kemana? Kita ke sana yuk. Oh Di ya? sana ada jalan pintas. Oh ya? Yang tidak ada lembah kekelaman. Betul? Nggak ada lembah kekelaman? Ngapain Menarik kamu juga ikut ya. Tuhan? Ngapain kamu nungguin Tuhan? Jawabannya Yang belum tidak ada jawabannya. Jangan-jangan ini jawaban buat saya. Berapa banyak dunia menawarkan jawaban, jalan pintas yang tidak ada lembah kekelaman. Jadi bagaimana ya? Apa yang harus saya lakukan? Saya lagi depresi. Marilah datang kepadaku yang lelah letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, sebenarnya Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawan. Tapi seringkali kita membiarkan kursi ini menjadi empty chair, kosong. Lalu saya datang ke meja perjamuan. Wow, Tuhan memberi makanan, jamuan yang luar biasa. Oke, saya makan ya. Oke, saya makan. Enak banget. Wah, rotinya enak nih. Saya makan. Pisang. Wah, luar biasa. Kenyang deh saya. Terus, saya sambil makan, minum. Oke, wow, minumannya banyak. Wah, saya pilih ini. Udah disediakan oleh Tuhan. Tuntunan, arahan, damai sejahtera, kekuatan, firman-Nya. Oke. Dan saya bisa curhat juga. Seringkali dalam kehidupan kita membawa bagasi emosi, kemarahan, kekecewaan, luka. Tapi Tuhan berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan. Gimana caranya? Kita bisa curhat, ngobrol sama Tuhan. Tuhan, saya lagi sedih. Ketika kita ngobrol sama Tuhan, kita sedang memindahkan bagasi emosi kita. Tuhan, saya lagi kesel. Tuhan, tolong saya. Tuhan, saya lagi kecewa. Curhat kepada Tuhan seperti Daud di dalam Mazmur 2/3 kitab Mazmur. Isinya adalah curhat kepada Tuhan. Tuhan, saya sedang khawatir. Ketika kita curhat kepada Tuhan, kita menyerahkan bagasi emosi dan kita akan mendapatkan kelegaan di hadirat-Nya dan itulah peace of God. Kemudian saya makan lagi. Makan. Kenyang. Mendapat firman. Bukan untuk diri saya sendiri. Tapi untuk saya bagikan kepada orang lain. Pialaku penuh dengan melimpah. Kelimpahan untuk menjadi berkat. Dan ketika saya kuat, bukan dengan kekuatan saya sendiri. Saya mengusir iblis. Kamu pergi dari hidup saya. Kamu gak bisa mengintimidasi hidup saya. Kamu gak bisa mengganggu saya. Dan kita menang bukan dengan kekuatan kita. Karena bersama dengan Tuhan yang memberi kemenangan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Luar biasa Tuhan kita, amin. Dan kita lihat lagi ayat berikutnya. Ini menarik banget. Mazmur 23 ayat 6. Kita baca sama-sama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Musik boleh siap-siap. Lalu ayat ini juga di Filipi 4 ayat 7 menuliskan. Kita baca sama-sama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di sini menarik banget. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran.
yang melampaui segala akal. Salah satu yang membuat kita sulit mengalami damai sejahtera, yang bisa mencuri damai sejahtera, adalah kita berusaha mengerti dan ingin tahu. Kita banyak pertanyaan kepada Tuhan. Why? Kenapa ini terjadi? Why me? Kenapa saya mengalami pergumulan hidup? Kenapa saya mengalami hal-hal yang tidak saya inginkan? Why God? And why me? Ada banyak hal yang kita nggak bisa mengerti dengan pemikiran manusia. Tapi kita punya janji bahwa kita bisa memiliki damai sejahtera karena kita percaya pada karakter Allah yang penuh kasih, dan kasihnya sudah dibuktikan dengan kematian Yesus di kayu salib, memberikan dirinya anugerah yang terbesar. Karena kita percaya Allah yang penuh kasih, kita percaya Tuhan memegang kendali, kita percaya Tuhan tahu yang terbaik. Walaupun secara akal manusia kita tidak pernah mengerti, dan itulah dasar kehidupan, dasar damai sejahtera kita yang tidak akan goncang walaupun dunia penuh dengan goncangan, walaupun dunia penuh dengan badai, tapi kita memiliki batu karang yang teguh yang memberikan kita damai sejahtera yang sesungguhnya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan, yuk. Dan yang terakhir, dalam kitab Markus, ketika terjadi badai, Tuhan Yesus bilang, peace and be still. Apa yang membedakan dengan orang dunia ketika kita berada dalam lembah kekelaman? Yaitu kita punya Tuhan yang menuntun kita, membawa kita ke padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Seringkali kita dalam kesibukan, pikiran kita penuh, kita lupa ambil waktu untuk stillness. Damai sejahtera kita dapatkan ketika kita stillness di dalam hadiratnya. Saya mau ngajak kita sama-sama mempraktekkan stillness di dalam hadiratnya. Ayat ini menuliskan, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Dan di dalam hadiratnya Tuhan merestorasi jiwa kita. Tuhan memberikan kelegaan. Yuk kita ambil waktu 1-2 menit. Ayat ini berbicara hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita mau ambil waktu 1-2 menit, apa yang akan kita lakukan? Kita akan tutup mata bersama-sama. Pilihlah satu ayat, kita fokuskan kepada ayat ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Lalu waktu kita menutup mata kita, kita stillness. Kalau kita punya banyak pikiran, tiba-tiba pikirannya makanan. Tiba-tiba pikirannya pekerjaan. It's okay. Kembali lagi, fokus lagi kepada firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kemudian kita telusuri apa yang kita rasakan hari ini. Apa yang engkau rasakan hari ini? Mungkin kau berbeban berat, sedih, kecewa, ada duka cita. Datang kepada Tuhan dengan jujur. Ceritakan apa yang engkau rasakan. Fokus kepada firman-Nya. Lalu ceritakan, Tuhan, saya lagi sedih. Tuhan, saya lagi tidak mengerti. Mengapa Tuhan? It's okay. Kita ambil waktu stillness dan nikmati hadirat-Nya. Yuk kita tutup mata, biar musik naikkan pujian ini. Fokuslah kepada firman-Nya. Kalau pikiran kita melayang-layang, it's okay. Kembali lagi kepada firman-Nya. Lalu apa yang kau rasakan? Jujur ceritakan kepada Tuhan. Mungkin kekhawatiran. Mungkin ketakutan akan masa depan. Mungkin pergumulan. Kami datang kepadamu Tuhan. Hadirat-Mu memberikan damai sejahtera.
Yuk kita bangkit berdiri. Saya sering melakukan hal ini dalam kehidupan saya sehari-hari. Cukup 5 menit pagi hari, 5 menit sore hari, ketika pikiran kita kusut, ketika pikiran kita penuh dengan beban, ambil waktu untuk stillness. Ataupun ketika dalam pekerjaan atau siang hari, ketika kita nggak bisa konsentrasi, kita riset pikiran kita di dalam hadiratnya. Amin. Karena dia sumber damai sejahtera. Yuk mari kita naikkan pujian ini. Ku ingin selalu berada dalam hadiratnya. Ingin selalu bersekutu denganmu, Nikmati dia. menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi ku ingin selalu. Ingin selalu ya Tuhan bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah sumber damai sejahtera. Di dunia yang penuh kebisingan, kekacauan dan ketakutan, Engkau menawarkan damai sejahtera yang melampaui akal sehat. Kami mengundang-Mu untuk memenuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu hari ini. Tenangkan pikiran kami yang gelisah, tenangkan jiwa kami yang resah, dan ingatkan kami bahwa Engkau dekat. Tolonglah kami untuk menjadi pembawa damai yang bisa mendengarkan, mengampuni, dan mempersatukan orang. Biarlah hidup kami mencerminkan damai sejahtera-Mu dan menjadi kesaksian bagi sesama. Kiranya rumah, tempat pekerjaan, dan hubungan-hubungan kami tersentuh oleh damai sejahtera yang Kau berikan. Ajar kami untuk percaya pada waktu-Mu dan menyerahkan beban kami di kaki-Mu. Penuhi kami dengan keyakinan bahwa Engkau memegang kendali, bahkan ketika hidup terasa di luar kendali. Dan ketika tantangan muncul, ingatkan kami bahwa damai sejahtera-Mu adalah kekuatan kami. Kami bisa rest, beristirahat di hadirat-Mu Tuhan, dan menerima buah damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati kami, mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amen. Wow, thank you so much Pastor Ili for sharing. We're all so blessed over here. Boleh melambaikan tangan siapa yang terberkati. Woo. And before kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Thank you for the morning service, God. Terima kasih Tuhan atas your word. Thank you for giving us the peace that surpasses understanding. Thank you, God. Berikan kami tangan yang memberi ya Tuhan, berikan kami hati yang memberi ya Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu memberi kepada kami ya Tuhan. You've given us an abundance of blessing, God, so we want to give it all that back to you, Lord, to expand your kingdom in this world. And we want to say in the name of Jesus, we pray, we say amen, amen, amen. Thank you. Boleh. Halo saudara, saya Dion dari Home Wings. Kita lagi ada di lapangan pedal nih, tapi sebelum kita main, mari kita lihat weekly news minggu ini. Persembahan bukan tentang jumlah, tapi tentang hati yang bersyukur. Setiap persembahan yang kita beri adalah bentuk kasih dan kepercayaan kita bahwa Tuhan telah mencukupkan semua kebutuhan kita. Saudara dapat memberi melalui QR Code di layar atau transfer ke rekening BCA 233 800 9297.
tema kita bulan Oktober ini adalah Walk by the Spirit, di mana Roh Kudus memimpin setiap langkah kita. Biarkan hidup kita dipenuhi buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan semua kebaikan yang memuliakan Tuhan. Minggu depan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Ona Tahapari di CLCC PVJ untuk ibadah 1-4 dan oleh Pastor Iliana Widodo di CLCC Rumah Lasem. Buat teman-teman youth, ada info penting nih. Ibadah Blaze pada tanggal 19 Oktober ditiadakan dulu ya. Tapi jangan khawatir, ibadah akan kembali normal tanggal 26 Oktober jam 8.30 dan jam 10.30. Jadi pastikan kamu datang, ajak teman-teman dan siap buat pengalaman seru bareng Tuhan dan komunitasmu lagi. No one born as leaders. Segala sesuatu naik turunnya dalam hidup kita tergantung dari kepemimpinan. Build the leadership. Karena kalau perusahaanmu bertumbuh, kamu kan perlu punya banyak pemimpin. Makanya banyak perusahaan hancur di generasi kedua, generasi ketiga. Karena they build comfort, tapi they don't build leaders. Nah justru challenge-nya dia dari staff, ngikut kita jadi supervisor, jadi manager, terus bisa jadi director. Terus jadi mantunya owner, kan bagus juga. Nah, untuk acara hari ini dibawakan oleh Pastor Johan Mogi sangat-sangat berkesan. Satu hal yang paling saya dapat itu tentang leadership, di mana kita juga harus bisa membangun comfort dulu untuk karyawan kita, supaya mereka juga mau mengikuti kita. Saudara, jangan ketinggalan momen penting dari CLCC. Jangan lupa follow Instagram dan YouTube CLCC di @CLCCBandung. Dan Anda bisa juga cek clcc.link/info di mana Anda bisa mendapatkan informasi lebih lengkap tentang kegiatan-kegiatan di CLCC. Sekian Weekly News minggu ini, saya Dion dari Home Wings. Yuk kita main pedal dulu, sampai jumpa minggu depan. So good. Nah ngomong-ngomong Nel, kenapa sih hari ini kita ada di sini Nel? Nah Ci, sebelum kita lanjut nih ya, kita perkenalan dulu deh. Oke. Kenalin, aku Nelo. Dan aku Jessica and we're from Stand Out Generation. Nah jadi Stand Out Generation ini tuh anak mudanya di CL Kids ya Ci ya. Yeah. Part of CLCC. CL Kids, sorry guys. CLCC, benar banget. Yeah. Nah, pasti Om, Tante, Bapak, Ibu juga udah pada tahu ngapain sih kita di sini? Nah, kita mau ada acara Nel. Acaranya apa sih Nel? Kita bakal ada Youth Fest. So di Youth Fest ini tuh kita bakal sama-sama nih. Ini tuh Youth Celebration that will aims us to inspire us to unite kita untuk kita bisa hidup sesuai dengan arahan Tuhan. Yes, benar banget. Dan ini adalah acara buat SMP SMA ataupun kuliah juga ya Nel. Atau yang mulai kerja juga boleh loh Ci. Boleh banget. For young adults in general. Nah di sini kita ada 3 rangkaian acara, dimulai dari Carnival di jam 11, ada di lantai S1. Itu open to public, kita bakal ada food tennis, food bazaar, bakal ada game boy. It will be so much fun. Boleh banget Bapak Ibu bawa anak-anaknya, bawa saudaranya, om tante semuanya. Keluarganya semua deh. Untuk datang, untuk jajan dan main bersama keluarganya. Dan mungkin sebelum ngedrop anaknya di jam 1. Jam 1 ada apa Nel? Di jam 1-nya kita bakal ada Work Quest. Di mana Work Quest ini tuh kita anak muda, kita bakal main bareng-bareng di perkelompok. Dan di perkelompok ini tuh kita bakal keliling dunia, kita nyari STEM dari berbagai dunia. So kita bakal jalan-jalan dalam 1 hari nih Ci. Bener banget, ke berapa negara Nel? Kayaknya banyak banget Kayaknya ada, iya banyak banget ya. Nah dengar-dengar ada grand prize-nya juga ya Nel di World Quest ini. Iya, so buat tim terbaik nih ya, atau yang menang kalian bisa dapat hadiah di World Quest nanti. That's so much fun. Nah last but not least kita wrap up the whole event with our praise party. Yay! So di praise party ini tuh puncak acara kita. Bener banget. Dan guest star kita tuh adalah Worship Night Project. Jadi ini tuh bakal seru banget ya Ci.
Seru banget. And this is the best event this year from SOG. Dan kita bakal open gate 6:30 PM. Nah, kita undang semua Bapak Ibu yang punya anak mungkin dari SMP, SMA, ataupun saudara sekalian yang lagi kuliah untuk scan QR code to register and buy our tickets. Yes, and Ci, selain anak-anak nih ya, mungkin Bapak Ibu yang masih merasa muda boleh banget buat ikutan juga. Bener banget. Ataupun Bapak Ibu yang mau join gak apa banget karena kita bakal sediain kursi juga. Yes, oke. Jadi boleh di-scan QR-nya buat tahu ada info apa lagi. Nah, next Nel, kita lagi pakai baju apa sih Nel? Nah, kita tuh lagi pakai baju merch dari Youth Fest. Fest. Nah, aku lagi pakai yang Blackpink. Aku lagi pakai yang biru dan putih. Nah, kita juga ada version lain, ada yang merah dan mungkin Nelo bisa presentasi ini ada apa aja. Oke, so selain jersey kita juga punya topi yang pastinya ini bakal bikin Bapak Ibu jadi kelihatan lebih muda ya. Dan kita juga ada bantal. So misal Ci ya, kan ini jersey buat olahraga bisa. Oke. Misal abis pedal terus pegel tinggal pakai bantal Ci. Bener banget. Dan kita ada merch lainnya, kita ada keychain, ada charm, dan ini semua boleh banget dicek di booth di luar setelah ibadah ini. Yes, oke. Nggak cuman itu, we also open support, and kalau Bapak Ibu mau tanya gimana cara supportnya boleh banget visit our booth, or kontak kita ya, lagi ada di koridor, lagi ngeliat kita, mau tanya-tanya boleh banget, say hi. And I think that is it for our announcement. We'll see you on Youth Fest next Saturday. Thank you. Oke Ci, untuk menutup ibadah kita hari ini, untuk Bapak Ibu yang ingin didoakan, boleh untuk stay di sini setelah ibadah. Dan sekarang kita mau mengundang Pastor Jimmy untuk menutup ibadah kita hari ini dalam doa. Saudara semua diberkati ya. Memang beda semangatnya anak muda, kita ke bawah muda di sini. Jadi acaranya bagus banget, pastiin ajak saudara, keponakan, teman, tetangga, semuanya ajakin. Tadi Ibu Ili nanya apakah dibuka umum? Yes, ini dibuka umum. Jadi ajak sebanyak-banyaknya. Saya percaya apa yang sudah disiapin sama teman-teman akan sangat powerful. Ya saudara sekalian, saya percaya firman Tuhan yang disampaikan hari ini itu yang tepat buat saudara dan saya. Oke, yuk kita segera mengakhiri ibadah kita. Boleh saya minta saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Semoga firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi perenungan yang hidup ya bagi kita. Kita main padel bisa jadi bahagia atau malah bisa kecurian tuh bahagianya. Supaya damai sejahteranya boleh hadir di dalam kehidupan kita. Boleh kita mengarahkan tangan, kita mau berdoa buat Ibu Ili. Mengucap syukur Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang Kau kirim ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kejelasan firman Tuhan yang boleh disampaikan sehingga kami boleh menerima Tuhan pesan firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau yang terus jagai keluarga ini Tuhan. Biar misi Tuhan boleh terus semakin nyata, semakin tajam di dalam kehidupannya Tuhan. Kau jagai keluarganya, Kau jagai pelayanannya Tuhan. Sehingga banyak orang Tuhan yang ada di Tangerang sana Tuhan, di OHCC boleh merasakan hadirat Tuhan dan semakin rooted in you Lord God. Dan dimanapun Ibu Ili melayani, Pak Erwin melayani dan apapun yang dikerjakannya boleh dibuat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, speak blessing for them Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini juga Tuhan kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi lebih mengerti Tuhan tentang damai sukacita yang sejati Tuhan. Seringkali dunia menawarkan tentang damai sejahtera yang semu. Tapi biar kami hanya berpegang sama Tuhan, sang sumber itu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk semakin mengenal sama Engkau Tuhan, sang sumber. Ajar kami semakin rooted in you Lord God. Ajar kami Tuhan supaya tahu bahwa Engkau adalah Raja sang damai tersebut Tuhan. Kami semakin sadar Tuhan bahwa kami dipanggil bukan hanya sebagai pendengar kabar baik Tuhan, tapi kami sebagai pewarta kabar baik itu sendiri Tuhan. Banyak orang yang akan merasakan kabar baik yang telah ada pada kami Tuhan. Biar kami boleh sampaikan ke bagi banyak orang Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan yang mungkin saat ini sedang berjalan di dalam lembah kekelaman. Kau pun tahu Tuhan, your grace is sufficient. Bahwa Engkau Tuhan yang ada di atas gunung, tapi Engkau juga Tuhan yang menuntun di dalam lembah Tuhan. Ajar mereka untuk terus bisa taat sama Engkau. Punya hubungan yang dalam bersama dengan Tuhan. Menuntun dan membawa kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan pulang ke ibadah kami yang sesungguhnya Tuhan. Biar kami jadi terang dimanapun kami berada. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan.
Inilah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan mau mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Terimalah berkat dari Allah Bapa dalam cinta kasih anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian mulai dari pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi dari setiap kita yang telah menerima berkat dari Allah Bapa, sama-sama kita katakan amin. God bless you. Happy Sunday. See you next week.